Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja ya. Semangat terus walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah, tidak langsung bertatap muka dengan Bapak. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ya, rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Susunan hubungan alat listrik, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian listrik seri atau sejajar, kemudian rangkaian paralel, yaitu bercabang ya, atau berderet, kemudian rangkaian campuran, yaitu antara di dalamnya ada rangkaian seri dan paralel. Tentu saja kita dalam mempelajari ini, dalam rangkaian sederhana ini akan menggunakan komponen-komponen listrik yang dibedakan menjadi 2, yaitu komponen penyedia energi listrik. Dalam hal ini kita akan menggunakan baterai, dan kemudian komponen pengguna energi listrik. Adapun syarat-syarat komponen listrik adalah: 1. Memiliki sumber tegangan untuk membuat arus listrik, kemudian memiliki hambatan listrik, kemudian berupa rangkaian tertutup. Ya, kita akan menyusun komponen-komponen ini sehingga menjadi rangkaian listrik sederhana. Memang lebih mudah dalam tugas praktek penyusunan rangkaian sederhana secara langsung, tapi sekarang mungkin sudah banyak tutorial di YouTube ataupun di web lainnya untuk bisa kalian pelajari. Ya, yang pertama adalah sumber energi. Dalam hal ini yaitu baterai, yang terdapat 2 kutub, ya, kutub positif dan kutub negatif. Pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Ya, seperti ini ya. Kutub positifnya yang mengarah keluar, kemudian ini negatifnya ya, selalu mengalir dari sini ke arah, dari positif ke arah negatif dalam rangkaian sederhana nanti. Kita kembali. Kemudian alat berikutnya adalah kabel. Gunanya adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengalirkan tembaga ya. Ini kabelnya seperti ini. Kemudian dudukan lampunya seperti ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saklar, yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Ya, ini saklar kecil saja ya, dan percobaan nanti. Kemudian lampu ya, lampunya seperti ini, kecil saja. Ini buat lampu senter ya. Kalau kalian punya senter di rumah, lampunya seperti ini, kecil saja ya. Itulah alat-alat atau komponen-komponen listrik untuk percobaan listrik sederhana, baik itu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Sementara untuk yang lebih kompleks, komponen listrik di rumah contohnya ya, kalian juga harus tahu karena ini memang kita gunakan sehari-hari. Ada meter listrik atau kWh meter. Ya, kalau meter ini ya gunanya adalah untuk mengukur besaran daya yang kita gunakan ya. Ini seperti ini. Berapa daya yang kita gunakan nanti akan termuat di sini, dan mungkin harga listriknya akan bisa dideteksi. Kemudian sekring ya. Ya, seperti ini sekringnya. Seperti
seperti ini, yang lama, ini yang terbaru seperti ini. Gunanya adalah untuk pengaman ya, pengaman bila terjadi arus pendek ya, bentuknya seperti ini. Kemudian stop kontak seperti ini, stop kontak. Kemudian sebelumnya tadi saklar ya, saklar adalah yang nanti kita gunakan juga sebagai percobaan listrik sederhana ya, tapi kalau saklar umum memang lebih besar. Kemudian steker ya, steker adalah untuk dimasukkan ke stop kontak tadi ya. Kemudian tentu saja dalam hal ini kita akan menemui benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya ini adalah kawat, besi, dan tembaga dan lain-lain. Paling baik biasanya tembaga ya untuk kabel. Tentu saja dilapisi oleh benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, yaitu benda-benda yang bersifat isolator, biasanya terbuat dari plastik dan berbahan karet. Ya, kita kembali ke materi. Ya, rangkaian seri yang nanti kalian akan buat ya. Ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang mengalir tanpa melalui cabang atau bersambung atau sejajar ya. Dalam rangkaian ini juga mengalir melalui alat listrik lain di dalam rangkaian tersebut. Contohnya adalah lampu senter ya. Itulah contoh yang paling banyak digunakan dalam rangkaian seri. Baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu atau tidak ada percabangan. Ya, maka dari itu jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Ya, kalau rangkaian seri adalah rangkaian yang apabila satu lampu mati, yang lain ikut mati. Kalau rangkaian paralel tidak. Nah, contohnya ini ya, posisinya seperti ini. Ini adalah saklarnya. Bila ini ditutup akan menyala ya. Ini di on atau ditutup, menyala, dua-duanya menyala. Apabila diputus atau dibuka atau di off, ini akan mati lampunya, dua-duanya mati. Ya, mengalir dari positif terus ke negatif gitu ya. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian yang dihubungkan secara berderet atau beberapa cabang ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Biasanya saklarnya atau on off-nya biasanya lebih dari satu ya, kalau paralel, karena memang fungsinya adalah agar bisa dipisah-pisah ya aliran listriknya, penggunaannya. Kemudian untuk rangkaian campuran, biasanya di sini ada yang seperti ini, ada paralelnya, di sini ada sejajarnya atau serinya ya, seperti itu.
Adapun manfaat energi listrik yang seperti kita ketahui adalah yang utama adalah sebagai sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apapun alat yang kita gunakan biasanya berkaitan dengan penggunaan energi listrik. Yang pertama adalah bisa berubah menjadi energi panas atau kalor ya. Contohnya setrika listrik, kemudian solder, kemudian alat pemanggang, dan lain-lain. Kemudian listrik bisa berubah menjadi energi cahaya. Contohnya lampu ya, lampu pijar atau lampu neon yang menggantikan lampu petromak ataupun lampu minyak tanah. Kan menjadi energi gerak, contohnya adalah kipas angin, kemudian blender, mixer, dan lain-lain. Dan kemudian menjadi energi listrik menjadi suara ya, contohnya radio, televisi, kemudian HP ya atau laptop ataupun komputer. Laptop atau komputer dan HP bisa menjadi banyak ya, bisa energi suara maupun energi cahaya. Baik anak-anakku sekalian, demikian ya pelajaran kita tentang komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana. Nanti kalian bisa saksikan di YouTube Bapak. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.